hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman yang sang pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Mulai ini adalah percakapan supervisi atau coaching dari kelompok 2. Saya Ibu Winda Priyati sebagai coach dan Ibu Septian Sari sebagai coachee. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Septi. Siang Bu Indah. Iya, apa kabarnya nih Bu Septi? Alhamdulillah baik. Iya, saya kaget loh tadi kok tiba-tiba Bu Septi menemui saya di kantor, tapi saya lagi ada ujian di kelas sebelah, jadi saya dititip pesan aja sama guru piket, katanya Bu Septi mau ketemu seperti itu. Betul ya Bu Septi ya? Iya betul Bu, tadi kan rencananya saya ingin nemuin Ibu Indah, pengen ngobrol-ngobrol dikit sih ya, tentang pembelajaran di kelas seperti itu. Tapi Bu Indahnya ada kegiatan penting yang tidak bisa ditinggalkan tadi, jadi saya titip pesan saja ke rekan guru yang lain. Iya Bu Septi, betul, mohon maaf ya, tadi saya lagi ada kegiatan di kelas sebelah, ada praktikum. Iya, jadi gimana nih Bu Septi, kenapa mau ketemu saya? Kebetulan nih saya ada sekitar 15 menit waktu sebelum nanti mulai lagi praktikum di kelas sebelah. Gimana Bu Septi, gimana? Sebelumnya terima kasih Bu ya sudah menyempatkan waktu. Jadi begini Bu, saya kan ingin bercerita sedikit sih tentang pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Ibu kan tahu saya mengampu mata pelajaran matematika. Nah, di sini saya itu masih kurang merasa gimana ya, peserta didik itu minat belajarnya masih kurang, terutama di mata pelajaran matematika. Jadi di sini saya galau seperti itu, galau sekiranya bagaimana ya supaya murid-murid tuh antusias belajar seperti itu. Oh iya, jadi saya tangkap nih, jadi tujuan Bu Septi mau ketemu saya istilahnya kita curhat lah gitu kan tentang bagaimana kenapa minat belajar di kelas Ibu Septi terkhusus mata pelajaran matematika itu berkurang, seperti itu Bu Septi ya? Iya. Iya, kira-kira Bu Septi bisa ceritakan bagaimana identifikasi masalahnya atau kejadiannya seperti apa, realnya boleh diceritakan? Jadi selama ini kan saya mengajar matematika itu kan menggunakan kurikulum yang lama nih Bu ya, belum kurikulum merdeka. Nah, di situ siswa itu lumayan nyaman sih, walaupun tidak semuanya siswa itu nyaman. Ada beberapa siswa yang kurang nyaman juga. Nah, sekarang kan saya sudah menerapkan pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar nih Bu ya. Jadi setiap murid itu bisa belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Namun masih ada saja murid yang kurang antusias, kurang bersemangat gitu dalam belajar. Iya, baik Bu Septi. Jadi masalahnya adalah kurang minatnya belajar. Terus kan sekarang Bu Septi sudah mengajar di Kurmer ya, itu artinya siswa di Merdeka seperti itu kan, mereka yang menguasai kelas, kita hanya kasih benang-benang merahnya aja seperti itu ya. Tapi kok kenapa siswa di kelas Bu Septi merasa kurang minat? Iya betul, nggak semangat gitu ya. Masih ada juga yang kurang bersemangat. Iya, padahal sebenarnya Bu Septi ya. Saya juga bingung juga sih Bu kenapa demikian kan. Padahal saya sudah melaksanakan
sesuai dengan hasil diagnosa saya sebelumnya kan, misal si A gaya belajarnya dengan audiovisual, saya berikan video, yang kinestetik saya berikan bahan untuk praktek, seperti itu Bu. Namun masih ada saja satu atau dua siswa yang agak lesu seperti itu, apalagi kalau pelajaran matematika. Iya betul Bu Septi. Jadi ini tantangan yang luar biasa ini Bu Septi ya, terutama karena kalau sudah kurmer seperti yang Bu Septi sampaikan tadi, harusnya mereka lebih yang berkuasa seperti itu ya. Mereka yang aktif, mereka yang istilahnya tuh nggak cuman hanya duduk dia mendengarkan, mencatat seperti itu ya. Saya rasa masalah Bu Septi ini juga dialami saya nih sebagai guru mata pelajaran produktif itu ya. Sekarang Bu Septi mengajar di kelas berapa Bu Septi? Kelas 10 Bu, kelas 10 SMK. Kelas 10, iya. Wah semangat Bu Septi. Pokoknya ini tantangan Bu Septi nih, bagaimana membangun minat belajar anak-anak ya. Karena mereka juga terkadang sadar Bu, mereka harus melakukan yang terbaik, mereka harus aktif. Tetapi terkadang pengaruh teman ini yang apa ya, yang luar biasa lah pokoknya. Kenapa sih harus aktif? Biasa aja kita belajarnya gitu. Terkadang mereka lebih terpengaruh juga Iya, karena kurmer kadang ini kan dibebaskan bawa alat komunikasi Bu Septia kayak handphone. Jadi mungkin mereka lebih betul. Mereka fokusnya disalahgunakan seperti itu Bu, handphonenya. iya betul, betul Bu Septi. Jadi mereka salah guna ini. Salah satu hambatannya. Iya betul. Wah, luar biasa nih Bu Septi hambatannya di kelas 10 nih ya. Ya nanti diingatkan saja anak-anaknya Bu Septi kalau memang alat komunikasi itu kita bebaskan, kita merdekakan bukan karena mereka semaunya bebas merdeka, tetapi juga tetap ada pada peraturan dan tata tertib sekolah. Oke Bu Septi, sekarang saya mau nanyain Bu Septi setelah kita mendalami masalah tadi, kira-kira Bu Septi ada cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasi murid yang kurang minat belajarnya terutama pada pelajaran matematika nih Bu ya. Mungkin saya sebagai guru juga harus introspeksi diri Bu ya. Selain itu juga saya harus memperdalam terutama di kemampuan pedagogik saya. Kemudian saya juga harus berpikir keras untuk menciptakan media-media yang menarik untuk murid, dan selain itu juga saya juga sekarang ini lagi berusaha untuk mengembangkan kemampuan saya, meningkatkan apa namanya itu kompetensi saya di bidang saya yaitu guru matematika. Selain itu saya juga sering sharing juga sama guru senior yang mata pelajaran matematika seperti itu. Iya Bu Septi, cara yang Bu Septi tempuh itu sudah sangat luar biasa ya, seperti sharing sama guru senior, kemudian juga Bu Septi berusaha nih menyajikan materi atau teori-teori pelajaran yang aktif, yang kreatif gitu ya, menyebabkan mereka jadi menarik gitu ya untuk menonton video maupun juga tayangan-tayangan yang ditayangkan dari PowerPoint dari Bu Septi. Saya juga ada saran nih Bu Septi, anak-anak kan sekarang lagi gila-gilanya TikTok nih Bu Septi ya, perkembangan zamannya. Iya, daripada mereka nonton yang nggak sesuai dengan mata pelajaran, bolehlah di TikTok kan juga banyak ya, misalnya yang lagi kekinian, misalnya video pembelajaran apa. Biasanya anak-anak lebih tertarik, iya, generasi Z itu biasanya lebih tertarik ke yang arah-arahnya yang ke situ seperti itu kan. Jadi mudah-mudahan mereka juga tertarik sama pelajaran matematika seperti itu Bu Septi. Ya, amin. Terima kasih Ya. sarannya Ibu Wida. Iya, sama-sama Bu Kebetulan juga Septi. uh, kebetulan juga saya kan punya grup matematika khusus kan untuk seluruh anak kelas 10 dari berbagai jurusan, itu kan saya gabungkan menjadi satu. Nah, kadang seminggu Ya. sekali itu saya tayangkan video TikTok pembelajaran matematika, kemudian saya berikan kuis, pertanyaan, siapa yang menjawab duluan dan benar akan Ibu kasih pena seperti itu Bu ya. Mungkin ada juga siswa yang antusias dengan itu. Iya, wah luar biasa nih Bu Septi. Saya juga perlu belajar nih sama Bu Septi ya kalau terkait tentang
kuis-kuis seperti itu, kayak mereka lebih menarik dan tertarik gitu ya, "Oh ternyata ada Iya. hadiahnya," walaupun sebenarnya tidak boleh itu Bu Septi ya. Iya betul, tapi untuk menarik, minat mereka ya nggak apa-apalah sesekali gitu. Kali Kemudian nih ya. Bu Septi ya, setelah Bu Septi ada masalah, kemudian Bu Septi juga bisa bercerita nih, melalui guru senior dan segala macamnya. Kemudian yang ingin saya tanyakan nih, siapa-siapa saja sih yang membantu Bu Septi atau terlibat dalam mengatasi masalah ini? Mungkin langkah-langkah yang ditempuh Bu Septi bisa berkolaborasi dengan siapa, seperti itu. Boleh identifikasi? Boleh Yang diceritakan? pertama, iya, yang pertama ya sudah pasti dengan anak-anak ya Bu, dengan murid-murid. Ya, Itu mhm, kita harus ada pendekatan, terutama murid yang kurang aktif tadi, kurang apa, semangat tadi. Kita bisa berkolaborasi dengan mereka, mencari tahu mhm. apa sih kira-kira ya penyebab mereka seperti itu. Kemudian juga yang jelas berkolaborasi sama guru-guru di sekolah, terutama guru-guru yang mengajar mata pelajaran matematika. Dan kebetulan juga kepala sekolah di sekolah saya itu juga guru matematika gitu. Jadi itu sangat sangat membantu saya untuk sharing, berbagi pengalaman gitu. Wah, luar biasa nih, saya dengar dari cerita Bu Septi tadi kepala sekolahnya juga kebetulan guru matematika ya, satu Iya, rumpun. Ini iya, peluang nih Bu Septi, iya, mungkin beliau sudah senior kan, jadi salah satu peluang yang harus dimanfaatkan Bu Septi ini misalnya iya ya, betul. kolaborasi atau apa ya, sharing-sharing, "Pak gimana kira-kira pengalamannya menghadapi Hmm. anak-anak yang seperti ini?" Seperti itu ya. Ini sudah luar biasa nih Bu Septi sudah punya, link, kolaborasi, apalagi Pak Kepseknya juga satu rumpun matematika, seperti itu ya. Solusi yang Iya, Ibu Septi sampaikan, uraikan pada jawaban tadi itu sudah sangat-sangat luar biasa, saya apresiasi. Kemudian selanjutnya saya berpesan Bu Septi untuk tetap semangat melakukan perubahan-perubahan, karena sebenarnya guru adalah pembelajar sejati yang terus menyampaikan perubahan, menyesuaikan perubahan zaman kepada anak didiknya. Kemudian nih Bu Septi, satu lagi nih, kira-kira kalau Bu Septi ada kesempatan bisa bertemu kepala sekolah, melakukan kolaborasi, kira-kira kesempatan itu akan Bu Septi manfaatkan atau tidak? ya tentu pasti sudah pasti akan saya manfaatkan karena kapan lagi kan kita bisa menambah pengetahuan, menambah ilmu, menambah pengalaman juga bisa ATM dari senior-senior yang sudah pasti jauh lebih berpengalaman mereka kan daripada kita. Walaupun kurikulum yang pada saat mereka mengajar itu belum kurikulum merdeka, namun pengalaman beliau para senior-senior sudah pasti bisa kita ATM kan atau kita tiru modifikasi seperti itu. Iya, luar biasa Bu Septi. Jadi satu kata yang saya tarik ya ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Baiklah, sungguh luar biasa solusi yang Bu Septi juga sampaikan. Kemudian nih Bu Septi, sebelum kita tutup coaching ini, eh, saya ingin menanyakan ini, kesimpulan apa sih yang Bu Septi dari kita ngobrol, sudah hampir 2 menit lagi ya berakhir. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa Bu Septi rasakan seperti itu? Jadi setelah melakukan coaching ini, saya merasa bahwa langkah yang saya akan lakukan dan saya sedang lakukan sekarang untuk meningkatkan minat belajar siswa, terutama dalam mata pelajaran matematika itu sudah tepat. Dengan melakukan pendekatan terhadap murid, kemudian bekerja sama atau berkolaborasi dengan guru-guru, terutama guru-guru bersama matematika, kemudian juga mengembangkan kemampuan diri seperti itu dan belajar menciptakan suatu media pembelajaran atau menggunakan media pembelajaran yang tepat seperti itu. Iya, baik. Wah, luar biasa Bu Septi ini ya, keren. Saya jadi panutan ini nanti ya buat saya juga ya. Iya Bu Septi, jadi terakhir nih ya sebelum ditutup. Jadi gimana sekarang? Kira-kira merasa lega sudah bercerita atau masih ada yang mampet gitu, ada yang masih tertutup?
Alhamdulillah setelah cerita sama Ibu Winda ini, setelah percakapan ini, rasanya agak sedikit lega Bu ya dari sebelumnya tadi siang saya masih ragu-ragu, aduh gimana ini ya, apa ya yang akan saya lakukan setelah ini seperti itu. Setelah jadi setelah coaching ini saya merasa langkah saya itu sudah tepat seperti itu Bu. Dan Iya. keraguan itu Terima kasih. sudah Iya, luar biasa Bu Septi. Jadi terima kasih Bu Septi ya. Saya juga senang bisa menjadi coach untuk Bu Septi. Semoga apa yang kita kucingkan hari ini itu bisa kita menerapkannya di pembelajaran sekolah sehingga minat anak-anak tadi terhadap mata pelajaran matematika juga meningkat. Oke, Bu Septi, karena tinggal 10 detik lagi, terima kasih ya sudah memilih saya sebagai coach. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi untuk selanjutnya. Terima kasih Bu Septi, saya mau mengajar ke ruang praktek ya kelas silakan 11 Bu. aktivitas. Saya terima kasih Bu ya. Ya. Terima kasih Bu Septi, saya izin pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bekerja tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Winda. Selamat malam Bu Septi. Mohon maaf nih saya buru-buru harus nelpon nih. Boleh ya saya minta waktunya sekitar 15 menit saja. Boleh boleh Bu. Bagaimana? Nih Alhamdulillah Ibu baik ya? Bu Septi, tapi sepertinya agak galau ini Bu Septi. Menjelang-jelang bulan penjemputan PKL nih agak-agak pusing ini. Apa pusing? Apa yang Ibu Winda pusingkan coba cerita sama saya. Iya Bu Septi, terima kasih nih saya sudah diberi kesempatan bisa bertemu Bu Septi malam ini ya, walaupun saya mencuri waktu Bu Septi nih 15 menit. Jadi Bu Septi yang saya pusingkan ini kalau mendekati penjemputan PKL itu banyak sekali sih masalah-masalah PKL ya, di antaranya mungkin ketika menjelang akhir PKL ini banyak anak-anak sudah mulai tak taat peraturan sekolah, kemudian juga tidak taat peraturan perusahaan. Itu yang bikin saya pusing seminggu ini Bu Septi. Oh, seperti itu ya. Jadi pusingnya itu untuk ke depan Bu ya. Iya, Setelah anak-anak masalah PKL ini iya betul. pas PKL. Sekarang kalau saya boleh tahu nih Bu ya, dari percakapan kita malam ini kira-kira apa yang ingin Ibu Winda dapatkan atau tujuan Ibu Winda dari hasil percakapan kita malam ini? Tujuan saya bercerita sama Bu Septi, yang pertama saya ingin mengurangi beban pikiran saya nih Bu Septi ya, terkait kekhawatiran saya tentang masalah anak-anak saya yang saya kan wali kelas 12 nih ya, anak-anak sedang melaksanakan praktek kerja lapangan di 3 perusahaan di jurusan saya. Itu ada di PT Melania Indonesia, kemudian ada di Pusat Penelitian Karet Sembawa, dan satu lagi ada di PT Agropalindo Sakti. Jadi tujuan saya bercerita sama Bu Septi adalah saya ingin mengeluarkan unek-unek saya di kepala saya. Kemudian juga saya ingin mencari solusi lah bersama-sama berkolaborasi bagaimana kok kenapa ketika di ujung-ujung PKL ini anak-anak ini banyak membuat masalah seperti itu. Ketika di awal sampai pertengahan kemarin semuanya mulus-mulus saja, tidak ada Ya, laporan dari pihak perusahaan. Iya, betul. ya kira-kira menurut Ibu Winda nih apa sih penyebab anak-anak mulai mulai tidak taat peraturan seperti itu?
Iya, kalau saya analisa sih ini Bu Septi, kenapa di akhir-akhir ini anak-anak mulai, keluar dari aturan seperti aturan Mhm. perusahaan maupun aturan sekolah. Nampaknya mereka sudah mulai bosan ini, karena kan PKL ini untuk kelas 12 ini kan 6 bulan langsung Bu Septi, tidak terpotong-potong kan. Jadi mereka kami hantarkan di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, nampaknya mereka tuh bosen kali ya karena sudah terlalu lama meninggalkan aturan sekolah, kemudian sudah terlalu lama juga tidak kena ceramah kita setiap hari seperti itu. Saya rasa sih bosan itu yang paling utama mereka di kepala mereka seperti itu. Gitu ya Bu. Jadi menurut Ibu Winda, anak itu sudah bosan dengan kondisi yang sekarang ini, kondisi yang sudah lama magang, kemudian juga ditambah lagi dia juga sudah lama tidak sekolah juga Bu ya. Eh, Iya, apakah dalam posisi anak-anak magang itu mereka masih diberi kesempatan belajar atau menerima materi dari guru-guru sekolahnya Bu? kalau khusus untuk, jurusan saya, nggak semua jurusan Bu ya, tapi karena berbicara soal SMK, karena ada 5 jurusan, kita kan, memang ada grup kelas seperti itu, kita tetap guru-guru lain yang tidak mengajar mata pelajaran produktif, itu tetap memberikan materi. Misalnya, di setiap seminggu itu 1 kali pertemuan, guru-guru memberikan seperti modul ajar, kemudian juga link atau, link berita atau juga link pelajaran atau video link YouTube, yang dikirimkan ke grup kelas. Semuanya ada Bu Septi. Ya, jadi bisa jadi juga ya mereka bosan dengan belajar daring seperti itu Bu ya. Bisa jadi mereka Iya, itu sudah rindu dengan guru-gurunya di sekolah. iya betul, sepertinya, Tapi bosen di perusahaan jadi pengen sekolah seperti itu ya. Karena kan posisinya tapi kayak yang Covid ya, nggak ketemu. iya, tapi yang menjadi apa namanya kekhawatiran mereka di sekolah nantinya tidak taat aturan seperti itu Bu ya. Iya, biasanya mereka seperti itu. Kalau ketika sudah kita lakukan penjemputan, karena mungkin sudah terbiasa agak bebas ya di perusahaan, kan mereka tinggal mesnya mes sendiri atau kosnya kos sendiri. Tapi nanti ketika pulang ke sekolah itu biasanya lumayan ini menguras juga ya, menguras emosi ya. Iya, namanya juga anak-anak Bu ya. Iya betul. Eh, kira-kira apakah Ibu Winda punya solusi untuk mengatasi sikap anak-anak yang demikian tadi? Iya, jadi ini mendekati ujung-ujung PKL, kita mungkin salah satu solusi yang saya terapkan itu, saya berkoordinasi nih Bu dengan pihak, Hmm. apa, ketua jurusan, kemudian juga sama panitia PKL, saya berkoordinasi untuk mengatasi masalah ini. Kemudian yang tidak kalah penting juga saya selalu berkoordinasi dengan pihak perusahaan, saya selalu minta masukan, kemudian juga saya selalu meminta daftar hadir mereka, seperti itu kan untuk mengecek, keaktifan dan kehadiran mereka. Kemudian juga solusi yang sudah saya lakukan, ini adalah saya membuat grup WhatsApp untuk orang tua yang kelas 12 Bu. Jadi begitu ada masalah di perusahaan atau, apa yang perlu kami komunikasikan, saya tidak susah lagi mencari kontak person dari, orang tua siswa saya, seperti itu. Dan ya alhamdulillah, orang tuanya juga support, seperti itu kan, "Oh iya Bu, nanti kalau misalnya, mereka agak nakal seperti itu di perusahaan, boleh langsung kontak kita ya Bu, bapaknya atau ibunya," gitu. Saya, sangat luar biasa Bu Septia, saya bersyukur, orang tua juga support kegiatan PKL di sekolah saya. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Nah, Iya, dari solusi-solusi yang sudah Ibu Winda jabarkan tadi, yaitu dengan selalu rutin mengecek murid di tempat PKL, kemudian berkoordinasi dengan wali siswa. Nah, dari situ kira-kira apakah ada kendala bagi Ibu Winda melaksanakan solusi tadi?
Alhamdulillah sejauh ini kendalanya itu kalau dibilang persen itu mungkin sekitar minim sekali lah Bu Septia. Mungkin kendalanya karena anak-anak ini tinggalnya kan kita jurusannya perkebunan, tinggalnya tidak di kota ya, namanya perkebunan pasti kan di kebun seperti itu ya. Mungkin kendalanya hanya juga kalau perkebunan tuh paling enggak 20-30 kilometer dari jalan raya itu masuk. Belum lagi kalau mereka nanti dipisah lagi ke divisi 1 atau divisi 2, mandor 1, mandor 2 itu lebih masuk lagi kan ke arena perkebunannya. Mungkin Ya, kendalanya ya sinyal, iya, jadi kendalanya sinyal Bu ya. iya. Lalu bagaimana Ibu bisa menghubungi anak-anak kalau tidak ada sinyal? Atau langsung dipantau ke lokasi? Biasanya karena perusahaannya dekat, saya telepon mandornya dulu ini Bu Septia, "Pak bisa nggak kalau misalnya saya kan pulang sekolah dari Pangkalan ke arah kilometer 20 ke arah Palembang misalnya jam 2 dari sekolah. Pak bisa nggak kalau kita misalnya ketemuan jam 3?" "Oh bisa Bu," gitu kan. Nanti ya biasanya sih kami komunikasinya langsung, ya face to face seperti itu. Karena kalau, takutnya Bu Septi nanti kalau kita via telepon atau apa, sinyalnya buruk jadi apa ya, Iya, miskomunikasi ya. Harusnya ngomong miskomunikasi. apa iya betul. Harusnya yang disampaikan apa, nanti yang diterima di sana juga apa, seperti itu. Kan kalau ditelepon sama Iya, langsung. iya memang harusnya langsung bertatap muka Bu ya. Iya betul. Apalagi mengurusi anak-anak yang sedang PKL seperti itu. Jadi harus lebih diperhatikan lagi daripada hanya cuma lewat telepon. Iya Hmm, betul Bu kemudian Septi. nih Bu, apakah sebelumnya pada tahun-tahun sebelumnya Ibu pernah mengalami permasalahan seperti ini atau baru sekarang ini? Kalau untuk masalah ini biasanya setiap tahun berulang nih Bu Septia, karena kan kita pindah-pindah perusahaan kan, tidak hanya di satu perusahaan, karena kan mitra kita banyak nih, tidak hanya di 3 yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi, sudah sering ini ya masalah tahunan, tapi namanya, subjeknya kan siswa berbeda-beda ya, jadi, juga cara penanganannya berbeda-beda. Ada yang super bandel, ternyata ketika PKL mereka justru luar biasa, antusias, kreatif, aktif, seperti itu. Hmm, Justru terkadang yang bintangnya di kelas ketika di PKL, wah ternyata males. iya. Kira-kira nih Bu Indah, selain pihak Dudi, murid itu sendiri dan wali siswa, wali murid, apakah ada nih orang lain yang bisa membantu Ibu Indah untuk menyelesaikan permasalahan yang siswa tidak taat aturan tadi? Iya, jadi gini Bu Septi, untuk siapa yang membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini, yang pertama karena saya berada di program studi ya, atau di jurusan yang jelas saya berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan sejawat saya, yang sesama pembimbing di PKL tahun ini, kemudian saya berkoordinasi juga sama Ibu Kaprodi, kemudian naik lagi ke ketua Pokja PKL juga beserta timnya. Kemudian kalau memang sudah kasusnya berat, ya harus saya laporkan ke kesiswaan seperti itu. Tentunya saya juga ketika menyelesaikan kasus tidak hanya dari satu pihak sekolah ya, tapi juga saya berkoordinasi dengan pihak perusahaan. Karena bagaimanapun pihak perusahaan adalah perasaannya harus kita jaga Bu Septia, karena kan kita Ya, butuh mereka. Iya betul. Terkadang anak-anak ini nggak mikir seperti itu. Ah, saya kan magang belajar seperti itu. Tapi kalau kita gurunya ya kita harus memikirkan dia karena posisinya kita yang butuh dengan perusahaan. betul sekali Bu Indah. Iya Jadi harus betul. dijaga kerjasama dengan perusahaan itu Bu ya. Iya Bu Dan Septi. terus berkolaborasi dengan pihak sekolah selain perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan tadi siswa yang tidak taat aturan, tapi tidak taat aturannya hanya di akhir-akhir saja kan Bu, sudah Iya
karena bosen lah ya. bosan. Jadi kolaborasi itu penting untuk menyelesaikan masalah bersama. Eh, jadi Bu Winda, kira-kira apa nih yang bisa Ibu Winda simpulkan dari permasalahan yang ada di benak Ibu Winda pada malam hari ini? Yang bisa saya simpulkan Bu Septi berdasarkan kita bercerita tadi ya, juga termasuk masukan dari Bu Septi, saya apresiasi luar biasa Bu Septi sudah memberikan masukan pada saya, terutama intinya adalah kesimpulannya saya harus kolaborasi ya, kolaborasi dan komunikasi dari pihak sekolah maupun pihak perusahaan. Iya, selain itu kita juga sebagai guru harus memperbesar rasa sabar kita, Bu ya. Iya, sepakat Bu Septi. Karena kalau sudah tidak sabar itu entah apa yang terjadi. Iya, betul-betul. Oke, Bu Winda, sekarang saya ingin bertanya sama Ibu Winda nih, bagaimana perasaan Ibu Winda setelah percakapan kita pada malam hari ini? Iya Bu Septi, perasaan saya selama saya melaksanakan curhat nih ya, coaching sama Bu Septi yang tadinya kepala saya pusing memikirkan tentang PKL anak SMK ini, alhamdulillah sudah berkurang, saya sudah punya solusi, saya sudah juga terbuka memperbesar rasa sabar saya. Terima kasih Bu Septi atas masukan dan waktunya nih, mohon maaf ya saya merepotkan nih. Iya, sama-sama Ibu Winda. Sekian dulu, mungkin di akhir waktu kita bisa bertemu secara langsung, Bu ya. Kita bisa bicara-bicara lagi tentang permasalahan yang ada. Oke, baiklah Ibu Siap-siap. Winda. Saya akhiri dulu, saya duluan Bu Winda ya, karena ada pekerjaan mendadak. Iya, terima kasih Bu Septi ya atas waktunya. Saya tunggu nih ketemuannya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.